Film dibuka dengan berita yang menjelaskan bahwa di masa depan, manusia memutuskan untuk tinggal di luar angkasa setelah permukaan laut meninggi akibat perubahan iklim. Manusia dipindahkan ke lebih dari 80 penampungan selama beberapa dekade. Setelah manusia pindah ke sana, penampungan nomor 8, 12, dan 13 mendeklarasikan diri mereka sebagai Republik Adrian. Mereka dengan keji menyerang bumi dan penampungan lainnya. Ini mengakibatkan perang antar sekutu dan Republik Adrian selama beberapa dekade. Manusia yang tersisa di bumi memproduksi amunisi perang dan hidup seperti roda mesin perang. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang baru tersadar dari pingsannya. Terlihat wanita itu yang mencoba melawan dari serangan para robot. Setelah menghabisi sebagian robot, wanita itu mendapat telepon dan diketahui dia bernama Kapten Yoon Jung-yi. Tiba-tiba dari arah belakang, Kapten Jung-yi ditembaki oleh robot yang berukuran cukup besar. Dia pun diberikan instruksi dari si penelpon untuk mengincar bagian belakang dari robot tersebut, di mana dia harus menghancurkan baterainya. Ketika sedang membidik, fokus Jung-yi teralihkan oleh suatu benda. Dia pun tertembak tepat di jarinya dan mendapati tubuhnya yang merupakan seorang robot. Namun ternyata ini hanyalah simulasi untuk kecerdasan buatan. Dijelaskan Kapten Jung-yi merupakan seorang tentara bayaran yang hebat. Namun di misi terakhirnya, Kapten Jung-yi harus gagal. Karena Kapten Jung-yi koma, para peneliti mereplika data dari otak Kapten Jung-yi guna membuat kecerdasan buatan tempur tercanggih yang dilengkapi dengan keahlian taktis dan tempur. Mereka menamai program ini Jung-yi dan dipimpin oleh anak Kapten Jung-yi sendiri. Dia bernama Yoon So-hyun. So-hyun menjelaskan mereka mengembangkan kecerdasan buatan berdasarkan misi terakhir Kapten Jung-yi yang berfokus pada keahlian tempur dan pengalamannya melalui data yang disalin dari otaknya. Lalu petinggi bertanya apakah robot Jung-yi sudah lolos dari simulasinya dan berkata, jika saja Kapten Jung-yi tidak gagal dalam misi terakhirnya, mungkin perang dengan Adrian sudah berakhir. Lalu So-hyun menjawab bahwa robot Jung-yi akan berhasil. Mereka hanya perlu mencari tahu alasan mengapa robot Jung-yi selalu gagal di tempat yang sama, yaitu tempat yang kita lihat di awal tadi saat fokus Kapten Jung-yi terganggu. Setelah selesai menemui petinggi, So-hyun diberitahu oleh Direktur Lab, Sang-hon, jika robot Jung-yi bisa melewati simulasi, para petinggi akan menyetujui untuk mendistribusikan kecerdasan buatan tersebut. So-hyun pun pamit guna untuk mewawancarai robot Jung-yi yang gagal tadi. Namun dikarenakan robot itu memberontak, So-hyun pun menonaktifkan robot tersebut lalu menghancurkannya. Setelah selesai, So-hyun dan rekannya sedikit berbincang. So-hyun bercerita alasan ibunya terus berperang dikarenakan So-hyun mempunyai tumor di paru-paru pada waktu kecil. Untuk itulah ibunya menjadi prajurit bayaran guna biaya operasi So-hyun yang sangat mahal. So-hyun pun pamit untuk menjalani tes etik. 얘기 감사합니다. 제가 Di perjalanan, So-hyun mengingat kenangan saat terakhir bertemu ibunya. Jung-yi meminta maaf kepada So-hyun karena tak bisa menemaninya operasi, dikarenakan dia yang akan menjalani misi terakhirnya, lalu berjanji akan segera menemui So-hyun. Setelah selesai melakukan tes, si dokter menjelaskan bahwa tumor yang diderita So-hyun telah menyebar ke organ yang lain. Lalu berkata So-hyun hanya punya waktu 3 bulan, karena operasi pun mustahil dilakukan. Si dokter pun menyarankan untuk replika otak dan beralih ke robot.
di mana replikasi otak terbagi menjadi 3, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Tipe A mempunyai hak asasi yang setara dengan manusia, namun biayanya yang sangat mahal. Tipe B masih mendapatkan hak asasi, yaitu pernikahan, kebebasan bertindak, dan adopsi anak. Namun harus menandatangani persetujuan penggunaan data otak oleh lembaga pemerintah. Lalu jika Sohyun masih punya kendala biaya, si dokter menyarankan tipe C yang tak membutuhkan biaya. Namun seluruh data otak akan diberikan kepada perusahaan atau pembeli data, yang otomatis akan ada banyak cloning yang dibuat berdasarkan data otak Sohyun, dan akan sulit dikenali lagi secara pribadi. Sohyun pun berkata dia akan memikirkannya terlebih dahulu, dan selagi di sini, dia ingin menemui tubuh asli ibunya yang sedang koma. Lalu scene flashback pada Sohyun kecil. Terlihat orang dari perusahaan yang mengatakan bahwa Kapten Jung-yi berhasil selamat, namun dia mengalami koma. Mereka meminta persetujuan nenek Sohyun selaku keluarga untuk mereplika otak Kapten Jung-yi ke tipe C. Lalu berkata akan mengurus perawatan Sohyun dan menanggung biaya hidup serta pendidikannya. Setelah melihat ibunya, Sohyun pun kembali ke lab untuk melakukan simulasi terhadap robot Jung-yi yang ke-18. Si direktur pun memberi masukan untuk memulai simulasi agak berbeda dari sebelumnya. Mereka pun menembak kaki robot Jung-yi, lalu simulasi pun dimulai. Ketika mengira akan gagal, timbul area yang tidak diketahui di otak Kapten Jung-yi. Mereka pun mewarnainya dengan warna kuning. Area tak diketahui itu terus meningkat, mengalahkan warna hijau dan merah. Selesai simulasi, Direktur Sang-hon dan Sohyun dipanggil presdir atau pemilik perusahaan untuk bertemu. Ketika masuk, terlihat direktur itu hanyalah sebuah robot, yaitu replika dari presdir itu sendiri. Tujuan presdir ke sini untuk menyuruh agar Sohyun tidak usah bekerja keras lagi, dikarenakan perang Adrian yang akan segera berakhir. Mereka akan menggantikan kecerdasan tempur dengan kecerdasan rumah tangga. Lalu, presdir menyuruh agar Sohyun menyelesaikan proyek Jung-yi seadanya saja. Namun Sohyun bersikeras untuk menyelesaikan proyek ibunya. Akan tetapi, keputusan presdir sudah bulat. Dia akan menggantikannya dengan kecerdasan buatan rumah tangga. 생각이 막 상황에서 걸어 나오신 거예요? 야, 너도 그만 웃기고 이제 나랑 얘기 좀 하자. Selesai bertemu presdir, simulasi pun kembali dilakukan. Namun sama seperti sebelumnya, robot Jung-yi gagal di tempat yang sama. Si direktur bertanya apakah area yang tidak diketahui itu muncul lagi. Namun bawahannya mengatakan semenjak hari itu, area kuning tak pernah muncul lagi. Si direktur pun ingin mewawancarai robot Jung-yi. Dia menyuruh bawahannya untuk memotong tangan robot tersebut. Namun hasilnya tetap nihil. Si direktur pun masuk dan menembak kaki robot Jung-yi. Namun Sohyun langsung menonaktifkan robot tersebut, dikarenakan tak tega melihatnya. Direktur pun menyuruh Sohyun untuk mengaktifkannya kembali. 회장님께서 본사로 들어오시. Setelah direktur pergi, Sohyun pergi ke ruangan rekannya untuk menanyakan sesuatu. Namun dia mendapati robot ibunya yang dibuat untuk kebutuhan seksual. Melihat hal itu, tentu membuat Sohyun marah. Namun dia tak bisa berbuat lebih karena data ibunya adalah milik perusahaan, yaitu tipe C. Sohyun pun pergi ke ruangan kontrol simulasi. Dia bertemu dengan Direktur Sang-hon. Sang-hon memberitahu bahwa simulasi mereka hanya diizinkan sampai besok, karena perusahaan telah memulai bisnis baru, yaitu kecerdasan buatan rumah tangga atau semacamnya. Mendengar hal itu, Sohyun pun pergi untuk mewawancarai robot Jung-yi tadi.
Dia berkata kepada robot tersebut bahwa di misi terakhirnya dia gagal, dan dampaknya begitu buruk, dan tak lama lagi akan mati. Sohyun ingin mematikan robot tersebut, namun layar monitor menunjukkan area kuning, yaitu data otak Jung-yi yang tidak dikenal. Ternyata daerah itu adalah kenangan Jung-yi bersama Sohyun dahulu. Robot Jung-yi mengatakan sebelum operasi, Sohyun memberikannya boneka kecil untuk keberuntungan Jung-yi. Namun dalam perjalanan misi, Jung-yi menghilangkan robot tersebut, dan itulah yang membuat suasana hatinya buruk sepanjang hari. Itulah yang menjadi alasan mengapa Jung-yi tak bisa lolos berkali-kali dalam simulasi. Mendengar hal itu, Sohyun pun menangis dan mematikan robot tersebut. Besoknya, simulasi terakhir pun dimulai. Sohyun menghapus area kuning tersebut dari dalam otak Jung-yi atau kenangan tentang Sohyun dahulu. Tepat sebelum simulasi, Sohyun membisikkan sesuatu ke telinga Jung-yi. Sohyun berkata setelah pertempuran, dia akan dibiarkan koma. Lalu orang-orang akan mereplika data otak Kapten Jung-yi dengan tujuan ingin membuat kecerdasan buatan. Mungkin suaranya akan terdengar seperti dari alam mimpi, namun ini adalah kenyataan, kata Sohyun. Lalu simulasi pun dilakukan, terlihat Jung-yi yang berhasil mengalahkan robot yang lainnya. Namun lagi-lagi dia gagal di tempat yang sama. Si direktur pun langsung berjalan keluar karena telah mengetahui hasilnya. Namun bawahannya mengatakan bahwa hari ini sedikit aneh, dikarenakan reaksi otak Jung-yi yang lebih lemah dari sebelumnya. Namun direktur hanya menghiraukannya dan berkata, mungkin mental Kapten Jung-yi memang lemah. 형님 마음도 모르고 나쁜 놈의 새끼들. Namun di perjalanan, direktur menyadari sesuatu. Dia pun kembali dan melihat rekaman Jung-yi tadi. Dan benar saja, ternyata robot Jung-yi tak terkena peluru. Alarm pun dinyalakan, lalu direktur mengarahkan robot kecerdasan buatan untuk mengejar Sung-yi. Jung-yi yang kabur itu pun memasuki ruangan di mana kloningannya berada. Tak lama, datanglah para robot yang mencarinya. Pertarungan pun tak bisa dihindari lagi. Untunglah Sohyun datang tepat waktu. Dia memberitahu bahwa dialah suara yang Jung-yi dengar dalam mimpinya. Tak lama datanglah robot lain lalu menembaki Jung-yi hingga dia terjatuh. Namun ternyata itu hanyalah rencana mereka berdua. Sohyun memindahkan otak Jung-yi ke robot yang tadi, tepat sebelum mereka datang. Mereka berdua pun melarikan diri menggunakan kereta. Namun, direktur sudah berada di dalamnya. Si direktur menembak Sohyun lalu dibalas dengan Jung-yi. Si direktur pun kaget mengetahui dirinya yang seorang robot. Jung-yi dan direktur pun kembali bertarung. Ketika sedang asik-asiknya Baiwan, datanglah pasukan robot yang membantu si direktur. Namun mereka bisa dengan mudah dikalahkan oleh robot Jung-yi. Ketika terdesak, Sohyun dengan sigap membantu. Dia menembaki tempat di mana direktur itu bergantung dan direktur itu pun tewas terjatuh meledak. Melihat Sohyun yang mengalami pendarahan, robot Jung-yi pun ingin membantu. Namun Sohyun menyuruh robot Jung-yi segera pergi dikarenakan polisi yang akan segera datang. Kumohon cepatlah pergi, pikirkan dirimu dan hiduplah dengan bebas, kata Sohyun. Robot Jung-yi pun melakukan hal yang seperti dilakukan mereka dulu. Ternyata walau sudah menghapus kenangan mereka, robot Jung-yi masih bisa mengetahui bahwa Sohyun adalah putri kesayangannya.
Film pun ditutup dengan Jung Yi yang berada di alam bebas.